Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa Ramadan merupakan bentuk ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan mendapatkan apresiasi pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang mengabaikan atau tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan, tentunya dia golongan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan dosa dan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian orang tersebut juga diwajibkan untuk mengqadha puasa pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Akan tetapi ada beberapa golongan yang diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Yang mana maksud dari ayat ini adalah bagi orang yang sedang sakit atau dalam bepergian. Tentunya sakit dan bepergian yang sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi diwajibkan baginya untuk mengqadha atau mengganti puasa pada hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan sesuai dengan bilangan atau jumlah puasa yang ia tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kami sebutkan beberapa golongan yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan puasa Ramadan. Akan tetapi ada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan, yaitu mengqadha puasa dan membayar fidyah. Yang pertama adalah anak kecil dan orang gila. Golongan tersebut boleh tidak berpuasa, tidak diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan dan tidak diwajibkan baginya untuk qadha puasa maupun membayar fidyah. Kemudian orang yang gila dengan disengaja, orang tersebut boleh juga tidak berpuasa, akan tapi wajib baginya mengqadha puasa dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian bagi orang yang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, orang tersebut boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Dan bagi orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan orang yang sudah lanjut usia, maka dua orang ini juga tidak diwajibkan berpuasa, tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian orang yang dalam bepergian, orang ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi diwajibkan baginya untuk mengqadha puasanya, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian juga bagi ibu yang hamil dan menyusui, apabila dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan kesehatan janin dan bayinya, maka orang tersebut juga boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Adapun bagi ibu yang hamil dan menyusui, yang dia hanya mengkhawatirkan janin dan bayi yang disusunya, maka dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia diwajibkan untuk mengqadha puasa dan wajib membayar fidyah. Dan bagi perempuan yang datang bulan atau haid dan perempuan yang nifas, maka orang tersebut memang diharamkan untuk berpuasa, tetapi dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dan kapan qadha puasa dijalankan ataupun fidyah dikeluarkan? Qadha puasa dilaksanakan pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Tentunya pada hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa sampai batas waktu akhir bulan Sa'ban atau sebelum datangnya bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Orang yang akan mengqadha puasanya diwajibkan untuk berniat mengqadha puasa pada malam harinya dan mengeluarkan fidyah yang afdal atau waktu yang afdal untuk mengeluarkan fidyah adalah saat hari itu dia tidak berpuasa, maka malam harinya itu adalah hari yang afdal atau hari yang utama untuk mengeluarkan
fidyah. Walaupun fidyah juga boleh dikeluarkan pada hari-hari berikutnya, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dengan ketentuan fidyah adalah 1 mud atau kurang lebih 7 on tiap puasa yang ditinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang yang tertundanya mengqadha puasa hingga datang bulan puasa tahun berikutnya? Dalam hal ini ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan yang tertunda qadha puasa dikarenakan adanya udzur atau halangan sepanjang tahun, seperti ibu yang hamil, menyusui, atau orang yang sakit yang sering kambuh atau tidak kunjung sembuh. Kemudian yang kedua adalah orang yang tertunda qadha puasa karena memang dia lalai. Dia ada waktu, ada kesempatan untuk qadha puasa tetapi tidak digunakan untuk mengqadha puasanya. Dalam hal ini golongan yang pertama adalah golongan yang tertunda qadhanya atau tertunda mengqadha puasa karena ada halangan sepanjang tahun, maka orang tersebut tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya di saat udzur atau halangannya sudah tidak ada. Dan orang ini hanya diwajibkan mengqadha puasanya, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Sedangkan golongan yang kedua, orang yang tertunda qadha puasanya karena dia lalai, maka orang tersebut pertama mendapatkan dosa, yang kedua tetap wajib mengqadha puasanya, dan ditambah lagi dia wajib membayar fidyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian secara singkat berkaitan dengan qadha dan mengeluarkan fidyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.